Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas nama Berlin Putra dengan NIM 23650062 dari kelas B. Di sini saya akan membuat sebuah aplikasi yang bernama pendaftaran karyawan menggunakan database. Nah, langsung saja untuk cara pembuatannya. Yang pertama, kita harus download dulu yang namanya ExamBP. ExamBP ini adalah sebuah database. Nah, setelah kalian sudah mendownload ExamBP, kemudian masuk saja, klik dua kali, kemudian klik start. Di sini saya sudah men-startnya. Kemudian pilih admin, dua-duanya saja, dua yang ini saja yang di start. Kemudian klik admin, maka kalian akan ditujukan eh, pada sebuah browser yang bernama localhost. Di sini tidak menggunakan wifi atau paket data ya. Di sini berbasis offline. Nah, setelah kalian sudah masuk, kemudian untuk cara pembuatannya, kalian klik new. Di sini saya sudah membuat database-nya, yaitu di sini. Besar dulu. Nah, selesai. Nah, di sini saya sudah membuat database-nya yang ini ya. Database-nya saya sudah buat. Di sini kita kasih besar dulu. Nah, ini dia. Nah, di dalam tabel karyawan ini terdapat tabel dari nomor nomor, nama, nik, alamat, lulusan, dan umur. Nah, ini yang nantinya akan diinput eh, melalui aplikasi Microsoft Visual Basic 2010 yang nanti akan dicetak atau diinputkan. Nah, kemudian di tabel user dia ada username sama password. Nah, nantinya ini yang akan menjadi eh, form utama yang akan kita masukkan, yaitu username dan password. Nah, kemudian setelah kalian sudah membuat database-nya, kemudian klik close. Setelah itu pergi ke aplikasi Microsoft Visual Studio 2010 ya. Nah, kemudian buka project. Di sini saya sudah membuat aplikasinya, jadi sudah terhubung dengan aplikasinya. Nah, ini dia from-nya, di mana from ini saling terkonek dengan database-nya. Nah, untuk from pertama, kita buka saja di bagian Solutions Explorer. Nah, ini dia untuk from pertama. Untuk desainnya seperti ini. Ada menu buat akun. Kemudian untuk yang pertama yang kita masukkan dulu adalah username sama password. Setelah itu kita membuat akunnya. Kemudian di from 2 ada menu login. Di sini menu loginnya setelah kita membuat akun, maka di sini kemudian kita login dengan memasukkan username yang kita masukkan pada menu buat akun tadi. Nah, setelah itu lanjut pada from 3.
Nah, di From 3 ini ada menu home, di mana menu home terdapat terdapat pendaftaran karyawan, edit pendaftaran, hapus pendaftaran, lihat pendaftaran karyawan, report, sama logout. Nah, untuk selanjutnya ada From 4. From 4 ini adalah menu pendaftaran. Di sini kita akan membuat pendaftaran baru dengan memasukkan nama, NIK, alamat, lulusan, dan umur. Selanjutnya ada From 5. Nah, di From 5 ini ada menu edit pendaftaran, di mana ketika kita ingin mengedit sebuah data yang telah kita daftar, maka kita tinggal pilih menu edit, kemudian pilih di combo box ini. Dia menggunakan combo box. Selain dari itu semuanya menggunakan text box. Nah, untuk di From 4-nya, di From 6-nya ada menu hapus. Ini sama kayak edit tapi dia fungsinya untuk menghapus. Nah, untuk menghapus di sini kita tinggal pilih data yang kita ingin akan hapus dari pendaftaran yang kita buat. Nah, tinggal pilih di combo box. Di combo box ini pilih yang data yang kita akan hapus. Selanjutnya ada From 7. Nah, di From 7 ini ada menu lihat pendaftaran, di mana kita bisa melihat data yang telah kita daftar tadi. Di sini ada menu refresh sama cetak. Di sini kita bisa mencetak data yang kita telah daftar. Nah, di menu refresh ini ketika data yang kita akan masukkan, data yang kita akan daftar kembali, eh, dan kemudian dia masuk ke menu lihat pendaftaran ini. Jika belum berubah, maka kita tinggal klik menu refresh ini. Maka otomatis datanya akan bertambah. Nah, kemudian di terakhir ada menu report. Report ini tempat untuk data yang tercetak di sini ya. Selanjutnya ada From module. Nah, module ini adalah database-nya ya, semacam database-nya untuk mengkoneksikan seluruh from ini. Untuk mengkoneksikan seluruh from ini. Kemudian ada dataset. Nah, di dataset ini adalah eh, untuk di dataset ini dia sama juga seperti menu cetak, untuk menampilkan nomor, nama, NIK, alamat, lulusan, dan umur. Yang intinya dia ini menampilkan nomor dari yang kita cetak tadi, sama juga dengan nama yang kita cetak, NIK yang kita cetak, alamat yang kita cetak, lulusan yang kita cetak, umur yang kita cetak. Nah, cara untuk membuat eh, data tabel ini adalah dengan cara pergi saja ke server Explorer, ke view, kemudian ini ada server Explorer, atau tidak kalian ketik saja di keyboardnya laptop, Control plus ALTS.
Nah, selanjutnya pergi ke tanda panah ini. Setelah itu klik yang ini tanda panah di tablet, kemudian klik dua kali pada karyawan satu, kemudian pindahkan, kemudian tahan, tekan dulu dua kali tahan, baru pindahkan ke data tabel. Nah, maka dia akan muncul data tabelnya, dia akan muncul. Nah, seperti ini ya. Nah, selanjutnya kita pergi ke menu form satu. Nah, inilah program-program yang saya pakai untuk membuat pendaftaran karyawan. Ini form 8, kemudian di form satu kita klik saja. Nih. Nah, ini dia program untuk form satu. Ini untuk form 8. Kemudian jika kita ingin pergi ke form 2, nah, maka di form 2-nya ini untuk programnya. Kemudian untuk program form 3, ini programnya. Untuk program form 3, nah ini untuk program form 4-nya maksud saya program di form 4. Ini untuk program form 4 bisa pakai. Kemudian untuk form 5, nah, form 5 ini dia programnya bisa pakai untuk membuat aplikasinya. Untuk membuat edit pendaftarannya. Di form 4-nya tadi untuk membuat pendaftaran, form 3 untuk membuat menu home, form 2 untuk membuat menu login, dan di form satunya untuk membuat menu buat akun tadi. Nah, untuk form 6-nya, nah ini programnya untuk membuat menu hapus. Kemudian untuk form 7, eh, ini dia programnya untuk membuat tampilan menu lihat. Nah, untuk di form 8-nya, ini dia programnya. Untuk dia ini di form 8 untuk membuat menu report. Kemudian ada menu logout. Menu logout ini kita untuk keluar dari proses runningannya. Sekarang kita coba running untuk menjalankan programnya. Tapi di sini kita ubah dulu modulenya, sesuaikan dengan database-nya kita, dengan nama dari database-nya kita. Nah, karena di sini nama database-nya adalah bos 1. Jadi setiap from yang ada DSN-nya ganti dengan eh, nama dari database-nya yang kita buat. Nah, umpama seperti ini ya. Di sini saya ganti jadi satu. Nah, ini nama akun dari database saya. Kemudian di form 6. Nah, ini. Nah, setelah semua DSN-nya sudah terisi, sekarang kita coba running. Nah, di sini bisa di running. Sekarang kita coba masukkan, kita buat akun dulu ya. Umpama di sini saya beri nama saya sendiri. Nah, dengan kata sandi 1 2 3. Nah, coba kita tampilkan. Nah, bisa. Kita sembunyikan kembali.
Kemudian di sini kita buat akun. Nah, akun berhasil dibuat. Setelah itu kita masukkan kembali username sama password yang kita buat tadi. Nah, kemudian kita klik login. Nah, login berhasil. Nah, di sini ada beberapa pilihan di menu home. Nah, di menu home ini kita coba daftar. Kita coba daftar. Umpama di sini saya akan mendaftarkan diri saya sendiri. Name, asal saja, alamat, umpama di sini bau-bau. Nah, lulusan SMA. Umur 19. Nah, sekarang kita coba daftar. Nah, maka akan muncul informasi data pendaftaran karyawan berhasil. Kemudian kita klik OK. Nah, untuk cara melihatnya, kita pergi ke menu pendaftaran ini. Kita klik, kemudian kita pilih menu lihat. Nah, ini ya. Ini data-data yang telah saya buat tadi. Nah, di sini sudah ada data yang telah saya buat tadi ya di nomor 6 Berlin Putra. Berlin. Nah, sekarang kita coba edit. Nah, kemudian kita pilih yang kita akan edit, umpama di sini Berlin. Umpama di sini kita edit namanya kita ganti jadi umpama Ferry saja. Ininya kita coba juga edit. Sini kita edit jadi kita balikan saja. Alamatnya mungkin Makassar. Sini mungkin SMA, SMK. Umurnya mungkin 18. Nah, sekarang kita coba edit. Oke, berhasil diedit. Kemudian kita pergi lagi ke menu lihat. Nah, di sini kan belum terubah datanya ya. Nah, di sini inilah fungsi dari menu refresh ini. Nah, setelah kita merefresh, maka namanya telah diganti jadi Ferry. NIM-nya juga sudah terubah, alamatnya, lulusannya, sama umurnya. Nah, sekarang kita coba hapus. Nah, dihapus ini kita coba hapus yang tak ini. Nah, kita coba hapus. Oke, kita klik hapus. Nah, maka data pendaftaran karyawan berhasil dihapus. Kemudian kita klik OK. Kita pergi lagi ke menu lihat. Nah, di sini datanya belum terlihat. Nah, kita refresh lagi. Nah, maka datanya akan terhapus. Nah, sekarang terakhir kita pergi ke menu hapus. Sekarang kita coba hapus data dari Ferry ini. Nah, kita pilih Ferry. Kemudian kita klik hapus. Nah, maka data berhasil dihapus. Nah, kemudian kita pergi ke menu lihat. Nah, kemudian kita refresh, maka data akan terhapus. Nah, selanjutnya sekarang kita coba cetak eh, data yang telah kita buat ini. Sekarang kita coba cetak. Nah, mohon maaf tadi ada kesalahan. Nah, cara untuk mengatasi kesalahannya yaitu untuk pertama kita hapus. Kita belum mengisi datasetnya. Nah, di sini kita klik yang menu ini, menu ini. Kemudian kita pilih
pilihan. Nah, di sini akan muncul beberapa nama dari database yang telah saya buat sebelumnya. Di sini kan yang database yang kita pakai adalah BOS 1. Nah, kita pilih BOS 1, kemudian kita klik tes connect, maka terconnect. Kita klik OK. Nah, setelah terconnect, kemudian kita pergi ke tanda panah ini, kemudian ke tanda panah yang ada tables, klik, kemudian kita klik 2 kali pada karyawan 1, kemudian kita pindahkan ke dataset, ke from dataset ini. Nah, setelah sudah muncul, nah di sini kita ubah lagi jadi localhost, host, host, kemudian usernya kita ganti jadi root. Nah, sekarang kita pilih mana ini? Nah, ini karyawan. Test. Nah, terconnect. Kita klik OK. Nah, setelah OK, kemudian kita merunning kembali. Nah, kita masukkan username sama password tadi. Nah, kita kan sudah membuat akun baru. Kita kan sudah membuat akun tadi. Sekarang kita tinggal login saja, kemudian kita pergi segmen login, kemudian kita taruh username yang telah kita buat tadi, username sama passwordnya ya. Dan kita klik login, berhasil. Nah, di sini kita klik saja report karena tadi kita ingin mereport. Nah, di sini sudah tercetak. Nah, sekarang coba kita refresh. Nah, inilah data yang telah kita cetak tadi. Di sini dia sudah tercetak. Nah, bisa juga di sini kita mau print. Di sini sudah juga muncul logonya. Nah, jika ingin memprint, kita print. Di sini juga ada logo untuk menyimpan file ke Word atau PDF atau Excel. Nah, ada banyak tampilannya. Nah, itu dia penjelasan dari aplikasi saya. Mungkin eh, apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Eh, saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.